ke Indonesia akan jatuh, pasti jatuh. Tahun 2007 saya sudah menulis buku. Ya sudah menulis buku, kemungkinan besar Indonesia itu berumur kalau diperpanjang hanya 200 tahun. Tapi kalau dipercepat dengan adanya intervensi negara lain, itu bisa 100 lebih gitu. Oke, apa argumen saya untuk mengatakan bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja? Saya melihatnya dari sederhana saja, dari kerja-kerja sistem politik. Nah, gimana struktur politik ini? Kita lihat infrastruktur politiknya. Bapak bisa sendiri evaluasi, data-data sudah menyediakan. Partai politik, media massa, kelompok kepentingan, dan elit politik, itu infrastrukturnya tidak ada yang menjalankan fungsi input secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Sepenuh Arif dari Forum News Network Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami tanggal 18 Agustus lalu memperingati ulang tahun yang kedua. Dan itu sekaligus juga merupakan rangkaian dari peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 dan kami menyelenggarakan sebuah diskusi. Dan ya, topiknya ini sangat menarik ya. Topiknya adalah dengan judul Selamatkah Indonesia dengan Sistem Bernegara Hari Ini. Sejumlah narasumber itu yang tampil adalah pakar hukum Tata Negara Refli Harun, kemudian pengamat ekonomi Antoni Budiawan, juga mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, juga ada dosen, maksud saya rektor dari Universitas Muhammadiyah, Dr. Makmun Murad Al-Barbasi, dan juga mengajar di Pascasarjana Universitas Nasional, yakni Dr. TB Masa Jafar, dan satu lagi adalah dosen Sekolah Kajian Strategi dan Global, maksud menjadi SKSG Universitas Indonesia, Dr. Mulyadi. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengikuti pemaparan dari Dr. Mulyadi. Pemaparan dari Dr. Mulyadi ini sangat menarik karena ternyata dia sudah pernah menulis sebuah buku yang memperkirakan bahwa Indonesia itu hanya akan eksis, akan bertahan itu sampai 200 tahun. Itu apabila tidak ada gangguan dari campur tangan dari global gitu. Sementara bila ada campur tangan global atau ada faktor-faktor yang bersifat pengaruh dari geopolitik global, itu nanti mungkin hanya bertahan sekitar 150-an tahun. Apa dasarnya Dr. Mulyadi bisa menyampaikan soal itu? Saya ajak Anda untuk menyimaknya. Terima kasih Bang Hersu, Pak Gatot, Bang Kabang, Bang Batiar, para narasumber, Bapak Ibu yang saya muliakan. Selamat siang, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak sedikit kurang sehat, tapi pikiran saya masih sehat. Ya, baik. Ini pertanyaan yang agak berat, karena saya harus meyakinkan seluruh rakyat Indonesia bahwa memang ada masalah di Indonesia yang sangat mendasar. Dan ini penjelasannya harus penjelasan ilmiah. Sebab yang membantah nanti kaum ilmuwan, kaum intelektual, bukan para buzzer gitu. Ya, jadi pertanyaannya nih, bisakah diselamatkan Indonesia dengan ya taruhlah dengan sistem pemerintahan seperti sekarang? Saya jawab tegas, tidak bisa. Tidak bisa diselamatkan itu. Saya mau membedah sedikit dari mana awalnya ini, jangan terlalu jauh. Saya memulai dengan mengatakan bahwa sebenarnya gerakan reformasi itu bukan gerakan reformasi. Memang gerakannya reformasi, tapi diisi dengan gerakan deformasi, pengrusakan. Itu yang harus Bapak Ibu tahu dulu.
Nah, di mana pintu masuknya ini dirusak ini negara ini, itu diobrak-abriknya itu Undang Dasar asli. Ya, memang kalau Bapak Ibu lihat itu sejumlah pasal, kalau tidak salah 197 pasal. Ya, ada 65 pasal membengkak menjadi 197 pasal. Itu memang ada pasal-pasal konsensi. Itu menyenangkan itu. Saya kata itu kembang gula. Tapi ada satu yang ada tiga yang saya identifikasi yang sangat berbahaya. Itu pintu masuknya untuk menguasai Indonesia. Dan karena itu saya selalu mengatakan kita harus waspada. Ke Indonesia akan jatuh. Pasti jatuh. Tahun 2007 saya sudah menulis buku. Ya, sudah menulis buku, kemungkinan besar Indonesia itu berumur kalau diperpanjang hanya 200 tahun. Tapi kalau dipercepat dengan adanya intervensi negara lain, itu bisa 100 lebih. Gitu. Oke, apa argumen saya untuk mengatakan bahwa Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja? Saya melihatnya dari sederhana saja, dari kerja-kerja sistem politik. Nah, gimana struktur politik ini? Kita lihat infrastruktur politiknya. Bapak bisa sendiri evaluasi, data-data sudah menyediakan. Partai politik, media massa, kelompok kepentingan, dan elit politik, itu infrastrukturnya, tidak ada yang menjalankan fungsi input secara baik. Tidak ada. Ada 5 fungsi input di situ. Ya, pertama, artikulasi politik. 2, agregasi politik. 3, sosialisasi politik. Ini bukan sosialisasi ya. Sosialisasi politik transfer nilai. Transfer nilai dan transformasi nilai generasi tua ke generasi muda supaya negara itu bisa berjalan dengan baik. Ya, darah itu, supaya darahnya segar, itu darah kotor itu dibuang. Tapi berada di dalam tubuh itu sendiri. Itu proses itu pentingnya nilai. Seperti apa itu? Ya keadilan, ya kejujuran, itu yang harus ditransformasi itu. Perjuangan, itu, heroisme, seperti itu yang harus didistribusikan, disampaikan kepada generasi-generasi berikutnya agar ketika dia menjadi penyelenggara negara itu tidak menyimpang. Ini komunikasi politik, enggak jalan tuh. Ya ke atas itu kan komunikasi politik, ini bukan ini komunikasi politiknya ilmu politik, bukan komunikasi politiknya ilmu komunikasi ya. Jadi komunikasi politiknya ilmu politik itu adalah bagaimana penguasa bisa menangkap ya seluruh pesan yang disampaikan oleh publik, oleh masyarakat, oleh rakyat itu. Karena tulisan tembok itu penting bagi penguasa itu. Dibaca itu, coretan-coretan dindingnya, Iwan Fals itu penting. Karena itu awal pemberontakan itu. Ya, jadi itu harus dilihat. Dan infrastruktur itu harus berfungsi dengan baik. Partai politik lah, media massa lah, ya kelompok kepentingan, orang bilang NGO, ya orang bilang LSM, orang apa lagi. Jadi kalau kami itu civil society, bukan civil society, itu gerakannya. Tapi ada political society, ada economic society, dan ada social society itu. Itu pengelompokannya. Dan ini tidak jalan. Jadi fungsi itu tadi, ya fungsi komunikasi politik tidak jalan. Jadi, fungsi sosialisasi politik tidak jalan. Dan fungsi yang terakhir ini rekrutmen politik tidak jalan. Bapak bisa bayangkan itu, rekrutmen politik. Apa yang dimaksud dari rekrutmen politik? Rekrutmen politik itu adalah proses mendudukan, proses mencari dan mendudukan orang-orang berbakat di dalam jabatan politik, Pak. Mendudukan. Jadi proses mencari, bukan membuat antri gitu. Ya. Jadi mencari. Dan orang-orang berbakat itu tidak akan pernah muncul kalau tidak dicari. Bapak Ibu, tidak mungkin saya muncul di itu. Tiba-tiba saya ujuk-ujuk muncul, Pak, saya pintar, saya jago, saya hebat. Tidak bakalan itu. Dia akan sembunyi karena itu teori rekrutmen politik menyuruh orang mencari. Dia dicari dia, kemudian ditempatkan dalam jabatan politik. Itu tidak ada di dalam partai politik. Ya. Jadi infrastruktur politik kita tidak menjalankan fungsi itu. Atau saya mengatakan, mungkin kasarnya kalau saya bilang, dia sedang sakit. Partai politik kita sedang sakit. Itu. Ya.
Apa akibatnya? Akibatnya adalah ya suprastruktur politik dalam ini lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif seenaknya melakukan konversi politik dalam bentuk kebijakan politik dan keputusan politik yang menguntungkan dirinya. Itu sebabnya. Jadi Bapak Ibu, ya implikasinya apa tadi? Karena itu sistem politik, ya 7 kapabilitas politik itu tidak ada. Kemampuan sistem politik itu, kalau ilmu politik melihat suatu negara itu apakah kuat atau tidak, itu memberi satu indikator ini. Pertama, kapabilitas responsifnya. Apakah sistem politik itu, apakah pemerintah, ya apakah tadi infrastruktur dan suprastruktur merespon seluruh aspirasi politik yang ada? Ini kan enggak. Jadi kalau misalnya ada aspirasi ditangkap, orangnya diburu, dikejar itu untuk dimasukkan dalam penjara. Nah itu bukti bahwa kapabilitas responsif kita rendah. Yang kedua, kapabilitas regulatif. Jadi apakah seluruh penyelenggara negara itu, jangan dulu rakyatnya itu, kan ini kan konyol itu, selalu rakyat yang diminta bijak, penguasanya tidak diminta bijak, gitu kan? Jadi apakah hukum-hukum yang dibuat itu betul-betul hukum yang dalam pengertian nomos, ya, atau nomokratik, negara hukum, itu. Jadi hukum yang baik itu disebut nomos, ya negara hukum negara baik. Ya bukan negara hukum, itu bukan negara hukum sebenarnya kalau dipelesetkan bisa negara bajingan itu. Ya artinya itu banyak penjahat di situ sehingga mau jadi negara hukum itu. Ya. Nanti saya singgung itu sedikit. Ini penting saya sampaikan. Jadi itu kapabilitas regulatif itu. Jadi Bapak bisa lihat mulai dari atas sampai ke bawah itu kebohongan semua itu. Jadi hukum itu dibuat untuk melindungi kekuasaan itu, untuk menjustifikasi tindakan. Untuk melegitimasi, tapi sesungguhnya dia kehilangan legitimasi politik dan ini yang berbahaya. Itu. Jadi kapabilitas regulatifnya itu rendah dan kapabilitas distributifnya. Bapak bisa cek di mana-mana. Sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Tidak ada itu. Ini teori yang saya bilang ini, Pak. Ini standar ilmu politik ini untuk mengukur sebuah negara apakah itu negara itu sedang sehat atau sakit. Ya. Jadi apabila sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya manusianya itu tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, ya untuk kemakmuran rakyat, itu berarti salah sistem politik itu. Ya. Kemudian itu kapabilitas simboliknya. Bapak bisa lihat, ya biar lihat sendiri. Bagaimana itu? Apakah pejabat-pejabat politik kita berwibawa di mata rakyat? Enggak, saya yakin enggak. Itu dengan adanya ancaman, dengan adanya sekarang pasal-pasal yang dibuat untuk melindungi pejabat politik itu dengan ujaran kebencian, penghinaan dan sebagainya kan. Penghinaan itu pertanda bahwa kapabilitas simbolik negara itu sedang rendah. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya saya ketemu seorang pejabat kemudian saya hormat, itu manipulasi itu. Itu palsu saya itu. Sesungguhnya dalam hati saya itu berontak, mungkin mengatakan brengsek lu. Kira-kira begitu. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan kapabilitas simbolik. Kalau diperluas, Bapak Ibu, Bapak pernah enggak dengar itu? Ketika tanggal 16, 17 itu pegawai negeri itu berdiri depan televisi itu. Untuk apa itu? Karena pidato presiden di situ itu betul-betul itu membawa kesejahteraan, kenaikan gaji misalnya kan. Tepuk tangan itu. Jadi bisa dibayangkan itu pidato-pidato itu ditunggu oleh masyarakat itu. Kenapa? Karena ada pesan yang dikirim oleh penguasa atau pemerintah bahwa Anda sedang menuju kesejahteraan dan kemakmuran. Tapi sebaliknya, kalau pidato-pidato itu ya sudah mengandung unsur ya manipulasi, kebohongan, itu bertanda bahwa kapabilitas simbolik negara itu sedang rusak dan Anda jangan pernah percaya bahwa negara itu sedang sehat. Jangan pernah percaya.
Itu teorinya. Silakan Bapak Ibu ya. Kalau saya selalu mengatakan begitu agak untuk menghindari delik. Ya, saya supaya menghindari delik. Jadi saya sebenarnya saya masih ingin berjuang di luar. Saya ingin bebas. Tapi kalau saya dikerangkeng dengan cara-cara penguasa, kan saya tahu cara penguasa mengkerangkeng saya, menghabiskan waktu saya ngurus pidana dan sebagainya. Pada akhirnya saya dilepas juga kan. Tapi kan ada kesempatan saya untuk berdiri di mana-mana, untuk mengajar mahasiswa, untuk berdialog dengan teman. Jadi strategi saya saja untuk menghindari itu daripada saya masuk hutan. Ya saya kan tetangga saya itu Karmusakar itu kan, itu repot juga. Pada akhirnya masuk hutan, kemudian dibujuk dengan operasi pagar betis. Ini operasi pagar betisnya unik juga. Karena orang tua disuruh berteriak masuk ke hutan, kembalilah kamu, negara sudah aman, ya kita sudah berdamai, kira-kira begitu. Jadi itu kapabilitas simbolik. Kapabilitas domestik internasional kita juga lemah. Bapak lihat, ya Jepang tanggal 6, tanggal 9 itu rata dengan tanah, masa depannya suram. Kita 17 Agustus 1945, kita mimpi indah Pak. Jepang itu mimpi buruk. Tapi apa yang dicari itu? Ini seorang kaisar memerintahkan kepada panglimanya, carikan saya guru. Bukan dosen Pak. Bukan dosen tuh. Bukan ilmuwan yang dicari, guru. Kenapa? Guru itu pendidik. Dia ingin membangun manusia. Dia berjanji 20 tahun saya akan bangun Jepang kembali. Dan terbukti hanya 20 tahun Jepang menaklukkan ekonomi Amerika. Gitu. Dan keuntungan dari ekonominya itu digunakan untuk membangun infrastrukturnya. Dan dari infrastruktur itu kemudian dia sulap negaranya untuk menjadi negara tujuan. Ya. Untuk apa caranya? Dia menggunakan diplomasi kultur dan diplomasi publik untuk meyakinkan kepada dunia bahwa Jepang itu manusia baik, berbudaya baik. Dan Bapak Ibu semua yakin sampai sekarang bahwa Jepang itu baik-baik saja kan? Padahal sesungguhnya tidak. Gitu. Ya, Jepang menggunakan itu, diplomasi itu. Negara powerful menggunakan 3 jenis diplomasi. Provokasi, ya, kapal induk dan ofensif. Ditambah 1 ya diplomasi dolar, bantuan. Jepang juga menggunakan itu. Ya. Nah, sekarang Indonesia mau pakai diplomasi apa? Enggak ada. Makanya itu jangan heran kalau kepala negara kita sesungguhnya dihina itu, Pak. Dihina itu. Cuma cara kita aja. Saya aja enggak tega melihat presiden saya kasih begitu. Tapi itu konsekuensi logis dari ketidakmampuan kita menafsirkan politik bebas aktif. Politik bebas aktif itu artinya satu pilihan politik untuk tidak berada di 2 preman tanda kutip. Jadi Indonesia tidak boleh memihak kepada preman A, tidak boleh, dan ke preman B tidak boleh. Dia harus berdiri sendiri, karena itu harus membangun kekuatan. Dimulai dari mana? Dimulai dari dirinya sendiri. Karena itu Jepang tidak pernah membangun infrastrukturnya dari utang dan investasi. Itu dicatat itu Pak. Dan yang membuat rusak negeri ini tadi karena berlandaskan pada utang dan investasi. Ketika utang dan investasi, maka Anda menjual sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan. Karena itu Anda harus memasang karpet merah. Karpet merahnya di mana? Deregulasi. Karena itu hukum kita diobrak-abrik Pak. Debirokratisasi. Itu ada semua diskriminasi di situ. Warga negara kita dipersulit, warga negara asing itu dipermudah dengan pelayanan ya kan. Kalau rakyat kita masuk disuruh buka sepatu kan. Ya kalau pajak negara asing masuk itu dihormati dan sebagainya. Meskipun pakai baju kaos itu. Gitu. Coba. Itu kenapa? Karena lemahnya kapabilitas domestik dan internasional kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya tidak terlalu panjang. Saya pemerintah rezim ini membantu saya untuk memperkuat teori saya, teori yang saya bangun, yaitu teori oligarki kembar 3. Jadi
komponennya itu ada 3, oligarki politik yang saya sebut dengan badut politik. Ya, yang kedua unsurnya adalah oligarki ekonomi, yaitu bandar politik, dan yang ketiga ini yang subur ini, oligarki sosial. Ya, oligarki sosial yang saya sebut dengan bandit politik. Jadi republik ini sekarang sedang diurus oleh 3 oligarki. Oligarki politik, oligarki ekonomi, dan oligarki sosial. Yang paling berbahaya yang oligarki sosial ini. Ya, sekelompok orang ya yang bisa mengendalikan massa digunakan sebagai daya tawar untuk menukar ya ekonomi dan politiknya, suaka politik dan ekonomi. Itu untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, ini masuk kategori kelompok-kelompok saya, teman-teman saya, kolega saya, para intelektual itu yang saya sebut dengan intelektual telepon koin. Nah, ini teleponin ini yang berbahaya karena mencari ayat, mencari teori untuk menjustifikasi tadi. Ya coba, nah karena itu apa solusinya? Ya memang secara struktur kita harus melalui pemilu. Tapi kan pemilu kita ini agak rusak karena pesertanya gimana? Partai politik tadi kan saya sudah bilang di awal. Gitu. Ya, jadi pemilu itu 2 fungsinya. Ya, pertama untuk menyingkirkan orang-orang jahat agar tidak memerintah. Bisa enggak? Gitu, menapis itu. Yang kedua, itu sebagai dasar untuk pembentukan pemerintahan secara periodik. Hanya ini yang kita jalankan. Nah problemnya, pemilu itu kan bukan pemilih bilik suara. Enggak sampai di situ, Pak. Ya, saya dulu senang sekali hitungan-hitungan. Saya ingin jadi dokter, Bu. Ingin jadi insinyur itu. Karena itu saya perkuat dulu matematika, fisika, kimia. Tapi saya masuk kemudian di politik. Wah, rumitnya minta ampun itu politik itu. Kenapa? Sampai kemudian Pak, 2 bandara itu ada orang kelas menengah ke atas, pakai jas. Pak Mulyadi, apa pekerjaannya? Waktu itu saya jadi tenaga ahli di Bawaslu, jadi banyak ke daerah-daerah ikuti pilkada, Pak. Ya, ke lorong-lorong republik ini memiliki kotak suara itu. Saya jelaskan tadi bahwa pemilu itu bukan pemilih bilik suara. Pemilu itu legitimasi dan justifikasi politik. Tidak ada gunanya 80% partisipasi kalau yang isi itu anjing gila kan. Orang gila memilih tuyul, ya kan? Karena isinya DPT itu kan banyak tuyulnya, banyak setannya, itu kan. Orang meninggal tidak dikeluarkan dari daftar pemilih. Nah, kan kayak begitu itu. Nah, yang begitu maksud saya, ya itu harus dibersihkan semua itu kalau kita mau. Nah, saya kembali. Tadi saya bilang di konstitusi. Jadi ada di situ 3 pasal yang sangat berbahaya. Pasal 33 ayat 4 itu demokrasi ekonomi. Itu sangat berbahaya. Banyak orang tidak tahu. Saya ngeri karena saya ilmu politik. Ya, itu liberalisme yang masuk dalam liberalisme yang masuk dalam dunia sosial jadi individualisme. Liberalisme masuk di dalam dunia ekonomi namanya kapitalisme. Liberalisme yang masuk di dalam politik namanya demokratisme. Demokratisme ini. Inilah yang digunakan demokratisme yang digunakan oleh MPR karena dia mengatakan suara bulat sehingga dia mengobrak-abrik konstitusi. Itu tadi. Dia berani merubah majelis permusyawaratan institusi penjelmaan menjadi sekedar rumah bagi institusi perwakilan politik. Ini sesuatu yang berbeda, Pak. Yang berbeda dengan negara lain. Ini dobrak-abrik karena jadinya pemilihan langsung. Nah, pemilihan langsung kita tidak siap. Das Amerika saja ada dengkotnya demokrasi itu. Nah, kan ada yang mengatakan, terus negara lain yang presidensi kan juga pemilihan langsung. Iya, pemilihan langsung. Tetapi tidak ada MPR-nya. Gitu. Nah, masalahnya kita ada MPR tadi, ya tiba-tiba dirubah menjadi pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini menjadi pintu masuk ketiga oligarki tadi bermain. Ada sekelompok orang yang tidak punya pengetahuan untuk mengelola negara, hanya menikmati kekuasaan tadi. Jadi dia paham bahwa kekuasaan itu hanya power over. Kalau kita berkuasa akan dijemput, ya kita akan dihormati. Hanya itu yang dia pahami itu. Ya, dan power ini berbahaya karena jabatan, ya, power itu kekuasaan, wewenang, pengaruh dan kekuatan. Nah, ini nanti kita akan masuk di diskusi ini nanti. Ini kekuatan. Kekuatan itu basisnya pada otot dan senjata, Pak. Karena itu negara yang sedang sakit itu sangat mengandalkan intelijen, sangat mengandalkan polisi dan militer untuk pengawal kekuasaan. Gitu.
Ya, jadi tapi kalau ya power over untuk kekuasaan di bidang wewenang, bahayanya itu pangkat dan jabatan. Dan dalam hal yang sakit parah, pangkat dan jabatan itu jadi suap politik. Ya, suap politik. Nah, itu saya kira Bapak Ibu nanti Bapak bisa melihat, nah dalam hal tertentu ada orang tiba-tiba di dosen misalnya naik pangkatnya, ya naik jabatannya tidak layak, ya itu sebenarnya masuk kategori suap. Karena suap politik itu uang, harta, barang, jasa, ya dan terakhir itu seks. Itu seks. Jarang disinggung. Jangan bilang perempuan, Pak. Saya tidak pernah menggunakan tahta, harta, dan wanita. Seks. Karena ya, karena kalau Bapak LGBT, Bapak suap perempuan tidak mau dia kan, gitu. Harus seks itu. Jadi itu, nah saya ingin mengakhiri apa akibatnya ketika 7 kapabilitas itu tadi rusak. Ya tadi indikator rusaknya negara itu ada 3. Pertama, negara itu dalam keadaan tidak stabil. Yang kedua, negara itu tidak adaptif, tidak bisa beradaptasi. Karena itu saya mau taruhan kalau terjadi konflik, karena konflik kita ini kan konflik multi, Pak. Jadi horizontalnya juga, vertikalnya juga. Kalau itu meledak, keamanan tidak bisa, pertahanan kita lemah. Yaitu. Jadi ada 3 bahayanya tadi, ya, dan tidak stabil, ya, tidak adaptif dan tidak integratif. Bapak bisa lihat perpecahan di mana-mana itu tadi. Ya, kadrun tadi, ya. Jadi negara ini sedang memproduksi, ya, mereproduksi ketakutan dengan cara melakukan pembelahan politik yang seharusnya itu ditangani. Ya, memberikan kelompok tertentu untuk menggunakan istilah Islam Islam Nusantara untuk menghajar Islam Arab. Padahal sebenarnya tidak ada di situ itu. Ya, yang kedua, karena kekuasaan itu tidak punya legitimasi dan justifikasi politik untuk bertindak, maka hanya 2 yang dilakukan. Pertama, manipulasi politik. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya muncul ya kebohongan itu, karena itu memang manipulasi. Jadi di dalamnya itu berisi agitasi dan propaganda politik yang ada. Karena itu dalam sistem yang rusak seperti ini itu sangat laku yang namanya buzzer. Saya juga pernah bermimpi itu. Jangan, kalau saya gunakan ilmu saya, bikin aja deh perusahaan buzzer kan. Ya gitu. Saya bisa jadi kaya raya, mengambil keuntungan. Ya gitu kan. Nah, itu manipulasi. Yang kedua, mobilisasi. Mobilisasi itu suap, ya, suap politik atau koersi. Nah, koersi politik ini Bapak Ibu ada 3, ya, ada political assassination, yaitu pencemaran pengrusakan reputasi. Apalagi teknologi sekarang sudah berkembang, semuanya bisa dibuat itu. Jadi orang yang tadinya dia tidak selingkuh, baik-baik saja bisa dibuat macam-macam itu. Itu pengrusakan reputasi. Yang kedua itu memang ada extrajudicial killing. Pembunuhan tadi, ya, pembunuhan di luar hukum, jadi kekuasaan. Dan yang ketiga adalah unlawful killing, jadi dibunuh atas nama hukum, karena sesungguhnya tidak boleh dibunuh itu. Saya pikir itu nanti kalau diskusi berkembang, ya saya menjaga ini jangan sampai, karena ini kan dipublikasi, ditonton banyak orang ini. Nanti keluar dari sini Mulyadi ditangkap. Ya kalau saya ditangkap tidak ada kesempatan saya untuk ceramah lagi di mana-mana kan. Padahal saya itu penting gitu kan. Karena ya itulah saya bilang. Ya kan saya bilang tadi, ya itu cara saya untuk delik. Saya pernah berpikir saya masuk hutan saja ya memimpin. Tapi repot juga kan. Ya kalau saya tidak punya kekuatan untuk pengiriman senjata gelap, saya tidak bisa juga melawan itu kan. Kira-kira begitu. Jadi ini penting semua dipertimbangkan. Ya Bapak Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan, kita berbagi tadi. Ini kurang standar ilmiah teori yang saya sampaikan. Periksa saja yang saya sebutkan tadi. Ya teori yang saya bikin tadi, ya oligarki politik, oligarki politik, oligarki ekonomi, sekelompok orang yang punya nafsu untuk menguasai seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia, ya sumber daya buatan, itulah yang menyediakan uang, yang saya sebut dengan bandar politik. Ya, bandar politik. Ini pernah ada kasusnya. 5 calon bupati ya yang saya lihat sama-sama punya peluncur, sama-sama bandarnya, Pak. Ya, ternyata si bandar ini enggak peduli ya dari 5 ini siapa yang menang.
Yang dia siapkan ketika Anda menang, maka konsensi politik harus Anda tanda tangani. Ya, luar biasa itu. Dan kalau konsensi politiknya itu saya lihat itu banyak mainnya di lahan itu. Dan itu sangat berbahaya. Satu lagi yang saya mau tutup, ya, jangan ini ada kasus kemarin warga negara. Jadi ada warga negara yang bisa lolos dalam pemilu dan bisa menang dalam pilkada. Itu berarti bahwa sistem kita tidak bisa itu menapis mana warga negara yang bukan warga negara. Ya, karena itu saya berikan perhatian. Ada 3 dalam konstitusi. Tadi kuasai ekonominya itu pasal 4, kuasai politiknya 6A. Itulah saya sebut. Saya tidak pernah mengatakan ini koalisi. Ini adalah koalisi kumpul kebo. Ya, tidak ada dalam teori kepartaian itu partai A boleh mencalonkan kader partai B. Haram hukumnya itu. Itu zina politik itu. Iya, zina politik itu. Ini bukan saya kutip ayat ya. Tidak ada teorinya itu. Kalau Anda mau berkoalisi di sebelumnya itu merger namanya. Pak Harto pernah pakai fusi. Boleh. Itu dipaksakan. Jepang LDP fusi. Ya, itu fusi. Tapi kalau koalisi yang benar ada di parlementer. Bersaing dulu dalam pemilu, tidak ada partai pemenang mutlak, ya, barulah dia berkoalisi. Tapi kalau ada partai mundurkan diri dari koalisi, maka pemerintahan itu jatuh. Nah kalau di sini enggak, bukan koalisi. Jadi itu persekongkolan jahat. Ya, partai bersekongkol, itu istilah saya untuk mendukung bahwa ini koalisi kumpul kebo, itu adalah siasat untuk mencegah putra-putri terbaik masuk untuk mencalonkan. Pada negara-negara maju itu ya kandidat, karena peserta pemilu itu ada 2, partai politik dan perseorangan. Perseorangan ini memfasilitasi kandidat independen. Tujuannya adalah untuk menguji apakah partai politik itu benar melakukan rekrutmen politik. Gitu. Nah karena itu negara yang sehat demokrasinya tidak akan pernah itu calon independen itu menang, Pak. Itu percaya saja. Tapi kalau calon independennya menang berarti itu partai politik itu. Nah disitulah juga partai politik itu sebenarnya takut diuji. Ya, karena itu dia melakukan itu ya. Dan saya pikir tadi ya kuasai ekonominya, kuasai politiknya, yang terakhir kuasai presidennya. Itulah sebabnya itu Indonesia asli dibuka, ditutup di situ. Saya selalu katakan Indonesia asli jangan dibawa ke genetik, jangan. Itu konstruksi politik. Ya, kita harus diskusikan ke dalam wacana politik bahwa Indonesia asli itu adalah kumpulan bangsa-bangsa yang dikoloni oleh VOC, yang diimperialisme oleh Belanda, yang diinvasi oleh Jepang. Kira-kira ya kalau VOC itu kan 190 tahun. Ya, Belanda 142 tahun, Jepang 3,5 tahun. Nah, itulah tadinya kan Jawa itu bangsa. Bugis itu bangsa. Seperti saya kan Bugis, Pak. Jadi saya sekarang jadi etnis, Pak. Ya jadi suku, dulu bangsa Bugis. Bangsa Bugis itu ada 3 etnisnya, 4 etnisnya. Etnis pertama Bugis sendiri, yang kedua Makassar, yang ketiga Toraja, Mandar, yang keempat Toraja. Itu tapi setelah ada bangsa Indonesia kita kumpul. Ya Pak Murad orang Jawa kan? Dulu bangsa Jawa beliau, Pak. Tapi karena kita bentuk bangsa Indonesia, kita turun derajat menjadi bangsa, menjadi suku bangsa gitu. Untuk apa? Karena persamaan nasib. Jadi asli itu dalam kerangka politik, persamaan nasib, bukan persamaan darah. Kalau persamaan darah panjang, nanti diperiksa nanti, kamu turunan Adam, bukan. Ya turunan monyet, kan ada 2 kan. Hanya ada 2 teori kan. Ya, teorinya Darwin dengan teori yang standar itu bahwa manusia berasal dari manusia dan manusia berasal dari monyet. Panjang persoalannya, Pak. Padahal yang dimaksud dengan asli siapa yang duluan datang di situ. Kan itu doang itu. Ya, nah mengenai Cina di Indonesia memang ada problem. PP 10 Peraturan Presiden nomor 10 tahun 59 itu harus dilihat itu dari genealogi politiknya, di mana Bung Karno marah sekali terhadap orang Cina yang tidak mau jadi bangsa Indonesia dan tidak ada yang tidak mau jadi warga negara Indonesia. Karena itu kemudian melalui peraturan Presiden nomor 1059 diusir. Dia tidak boleh tinggal di bawah kabupaten. Jadi kelurahan, kecamatan diusir dia. Dan kemudian dikumpulkan
keluar peraturan presiden itu diusir. Ada sekitar 140.000 lebih. Saya kira sejarawan kita yang harus ngulas ini. Ya, berikan juga kesempatan kepada beliau supaya kuat ini. Ada 140.000 orang Cina diusir. Hanya 40.000 yang dimuat kapal. Selebihnya itu 100.000 itu tidak jadi karena Perdana Menteri waktu itu, Perdana Menteri Tiongkok, Cina waktu itu datang untuk itu. Nah, saya kira ini, jadi dia tidak mau jadi warga negara Indonesia dan tidak mau jadi bangsa Indonesia. Kan ada dua opsi. Kalau Anda tidak mau jadi bangsa Indonesia, jadi warga negara saja. Nah, yang mau jadi warga negara itu tandanya ada dua, Pak. Ya, selain itu nama Indonesianya itulah warga negara Indonesianya. Nama Cinanya itu nama bangsa Cinanya itu. Karena itu sekarang saya tidak tahu apakah administrasi negara kita masih memberikan dia. Ada itu, Pak. Ada kartu kewarganegaraan diberikan kepada itu. Ya kalau saya tidak dapat. Ya, tapi Bapak bisa lihat, cek itu pasti ada itu. Ya, tapi apakah saya tidak apakah itu masih berlangsung sekarang saya tidak tahu. Saya kira itu Bang, mana moderator? Makasih. Ya, saya kira. Ya, oke, kita beritahu Mas ya. Ini bayangkan sakit aja begini ya, gitu ya. Apalagi kalau nggak sakit gitu. Dan saya lihat walaupun beliau mengaku sakit, pikiran-pikirannya jauh lebih sehat dari orang-orang yang kemarin sehat yang bisa joget-joget gitu ya. Gitu ya.